Kita udah sering bahas tentang bela diri dan silat. Sekarang gue akan ajak lo untuk membahas tentang silat lidah. Tentang teknik debat, adu argumen yang kalau lo kuasai bisa berguna banget. Di sini, gue akan kasih referensi beberapa pembicara ulung yang kalau lo pahami bisa kasih pendapat yang sangat berkelas, logis, elegan, bahkan dengan lidahnya berhasil mengcounter serangan lawan yang punya niat menjatuhkan. Gak cuma itu, saat mereka berdebat, mereka tetap memperlihatkan kelas sebagai seorang pria sejati. Disclaimer bro, gua mulu fokus sama cara mereka menyampaikan pendapat ya bro, bukan sama ideologi atau keberpihakan politik mereka. Kita fokus sama kelincahan lidah, ketajaman akal, dan tata krama yang baik saat berdebat. Nomor 1, Jordan Peterson. Jordan Peterson adalah profesor psikolog guru besar yang sering dianggap sebagai pembela para pria di negara-negara barat. Sering banget ditantang debat di kandang para feminis, disarang kelompok liberal ekstrim, bahkan dikeroyok ramai-ramai saat debat. Satu hal yang gua salut sama Jordan Peterson ini adalah kemampuannya mengcounter, menyerang balik lawan yang siap menyudutkannya, apapun kondisinya, keadaannya. Dia selalu tetap tenang dan selalu mengedepankan fakta, data, logika, dan sains saat berargumen. Karena yang dia sampaikan adalah fakta dan kebenaran, tiap argumennya jadi kerasa menusuk banget, nggak terbantahkan. Apalagi kalau lawannya udah emosional berlebih dulu, yang niatnya ngeroyok, ngebully Jordan Peterson, kebanyakan justru kelihatan jadi kayak orang bego. In what sense is our society male-dominated? The fact that the vast majority of wealth is owned by men, the vast majority of capital is owned by men. Women do more unpaid labor. Very tiny proportion of men, and a huge proportion of people who are seriously disaffected are men. Most people in prison are men. Most people who are on the street are men. Most victims of violent crime are men. Most people who commit suicide are men. Most people who die in wars are men. People who do worse in school are men. Where's the dominance here precisely? What you're doing is you're taking a tiny substrata of hyper-successful men and using that to represent the entire structure of Western society. There's nothing about that that's vaguely appropriate. Nomor 2, Ben Shapiro. Ada perkataan dari Ben Shapiro yang membekas banget di kepala gua. Facts don't care about your feelings. Terjemahannya, fakta gak peduli sama perasaan lo bro. Sebagai tokoh politik berpandangan konservatif, Ben Shapiro ini sering banget diundang debat lawan aktivis LGBT, liberal ekstrim, atau feminis garis keras. Tahu sendiri kan, biasanya mereka ini kalau debat subjektif dan emosional banget. Nah, dengan berdasarkan fakta, data, dan logika, Ben Shapiro sering banget ngeluarin jurus andalan skakmat ke lawan-lawannya yang merasa bisa mempermalukannya. Cara ngomongnya cepat, dingin, tertata banget, hampir kayak robot. Lo simak video berikut bro, lihat para pendebat yang awalnya coba ngeremehin Ben Shapiro, tiba-tiba jadi kelihatan lemes, gak berdaya setelah dia mengungkapkan fakta dan data dengan runtut. How can you argue that racism is not a driving factor in income inequality? Because it has nothing to do with race and everything to do with culture. And when you have a culture that doesn't, and when, you know what? Explain to me. You explain to me why black kids aren't graduating high school. Explain that one to me. Explain to me why black kids are shooting each other in rates significantly higher than whites are shooting each other. Explain to me why 13% of the population is responsible for 50% of the murder. Explain to me why the number of black kids in prison, not for innocent reasons, not for walking down the street and getting pulled into a prison, is so high. Explain, if it has nothing to do with culture, explain to me why the single motherhood rate in the black community jumped from 20% to 70% in the same course of time that the civil rights movement has made such tremendous strides. Is America more racist now than it was in 1960? And if it is, please explain to me how that happened. Nomor 3, Rocky Gerung. Di Indonesia agak susah cari acara debat yang berkualitas, yang adu argumennya benar-benar berkelas, bukan sekedar debat kusir yang banyak teriak-teriakan dan emosi. Nah, satu dari sedikit tokoh Indonesia yang paling bagus saat berdebat adalah Rocky Gerung. Rocky Gerung ini kalau debat enak didengar, karena selain argumen dan faktanya runtut, dia juga memasukkan unsur filosofi. Mungkin lebih terdengar seperti filsuf daripada ahli debat. Kata-katanya simpel, sederhana, tapi sangat berbobot. Gak muter-muter, gak kayak kebanyakan politikus Indonesia saat debat yang sering mengindah-indahkan kata, tapi maknanya nol besar. Di Perancis diajarkan tentang reasoning, logical fallacies dari umur SMP, sehingga dia bisa berbantah-bantahan dengan anggota MPR ini.
Nah, saya ingin lihat pribadi, itu. bukan serang-serang pribadi ya Bang Bukan ya? serang pribadi. Jadi sistem pendidikan kita mau menghindari ketajaman argumentasi, seolah-olah menganggap kalau tajam argumentasi itu tidak sopan. Sekarang saya terangkan, sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran tidak merupakan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan dalam politik itu artinya kemunafikan. Nomor 4, Ganjar Pranowo. Gue udah terkesan sama penampilan Ganjar Pranowo saat debat di tahun 2000-an, jauh sebelum dia jadi gubernur dan masih jadi kader partai. Dari Ganjar Pranowo ini, kita bisa belajar satu elemen penting yang sering dilupakan saat debat, namanya likability. Artinya, kemampuan untuk disukai, untuk mengambil hati penonton, masyarakat luas, atau kalau konteksnya kompetisi debat, disukai juri. Penting banget buat debat yang sifatnya kontestasi politik, misal debat pemilihan kepala daerah, debat pemilihan ketua BEM, dan lain-lain. Saat kebanyakan orang kelihatan tegang, sepaneng, urat wajah keluar semua saat debat, Ganjar Pranowo ini bisa debat sambil tersenyum, santai, dan adem. Kemampuan ini bikin audiens secara nggak sadar lebih suka sama dia. Alhasil, argumen-argumennya juga terasa lebih masuk akal dan diterima. Jadi, lo wajib ingat bro, debat itu kadang nggak cuma tentang menyampaikan argumen, tapi juga gimana caranya bisa memikat audiens, juri, bahkan lawan debat lo. Ya sudah, besok kita fight lagi di 2024, begitu kira-kira. Maka kalau enggak, ya kita belajar salaman, belajar berpelukan, mari kita kemudian saling membantu, mengisi slot-slot kosong yang ada di situ. Ya, corona ini momentum kita untuk genjot. China ini kemudian begitu terjadi corona, 10 hari rumah sakit dibangun. Begitu masker ini tidak ada di pabriknya, dibangun 1 minggu mesti selesai. Tindakan kedaruratan inilah yang kemudian mesti dimiliki oleh bangsa ini. Kesimpulannya, ini 4 master silat lidah dan skill positifnya yang bisa banget lo kuasai bro. Nomor 1, Jordan Peterson. Dengan kemampuannya mengcounter serangan verbal dengan logis, nggak kebawa emosi. Nomor 2, Ben Shapiro. Selalu mengedepankan data dan fakta yang valid saat debat. Nomor 3, Rocky Gerung. Menyampaikan argumen logis yang sangat runtut, filosofis, dengan bahasa yang padat berisi, nggak kayak kebanyakan politikus yang suka muter-muter. Nomor 4, Ganjar Pranowo. Kemampuan untuk memunculkan rasa suka, simpati, dan dukungan dari audiens saat menyampaikan argumen. Share juga ya bro, kalau lo punya tokoh favorit yang lo jadikan referensi dalam seni silat lidah. Semangat bro!